kita udah masuk di hari Rabu. Dan seperti biasa kalau hari Rabu itu jam 8:10 ya, kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan praktisi dan inspirator investasi nomor 1 di Indonesia, yaitu Ryan Filbert. Dan beliau juga merupakan penulis puluhan buku investasi bestseller di Indonesia. Dan untuk hari ini ya, kita bakal ngobrolin tentang Bitcoin nih pendengar KPFM. Cukup familiar gak sih dengan kata Bitcoin nih pendengar KP? Kalau saya sih dengan kata Bitcoin itu cukup familiar gitu ya. Apalagi kemarin kan juga sempat rame tuh ngomongin tentang Bitcoin gitu ya, yang sempat diposting di Twitter sama ownernya Tesla kalau nggak salah ya. Mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu nih bareng sama Mas Ryan gitu ya, ngomongin tentang Bitcoin itu apa, terus cara ngedapetinnya kayak gimana, terus belinya di mana gitu ya. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Cecil dan seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Oke, pagi hari ini bagaimana kondisi di Jakarta, Mas Ryan? Kalau sekarang saya dari Tangerang ini rasanya mendung nih. Jangan-jangan nanti siang hujan. Ya, semoga aja hujannya tidak banjir kayak kemarin ya Mas ya. Betul. Siap. Kalau udah banjir udah deh, nggak bisa ngapa-ngapain deh ya. Iya. Oke. Repot tuh, mobilitasnya parah. Lalu tiba-tiba motor bisa di bawah jembatan semua rame-rame sampai habisin 2 jalur. Jalurnya 3 dan 2 buat neduh. Waduh, saya pusing deh. Bener ya. Tapi ini kalau ngomongin tentang investasi, kayaknya kalau Mas Ryan mah nggak pusing gitu ya. Apalagi nih ngomongin tentang salah satu bahasan kita untuk pagi hari ini tentang Bitcoin gitu ya. Mungkin sebagian orang tuh masih asing gitu dengan kata Bitcoin. Bitcoin tuh apa sih sebenarnya Mas Ryan? Nah, ini pertanyaannya mungkin saya kan perlu sedikit sensus nih sama survei. Oke, iya, survei dulu. Menurut Mbak Cecil juga atau mungkin juga kepada seluruh pendengar KP itu, kalau Bitcoin itu apa? Apakah investasi? Apakah mata uang? Atau kayak tabungan? Apakah mungkin tabungan atau apa alat bukti kepemilikan? Nah, apa nih kira-kira apa yang ada di bayangan Mbak Cecil ketika ngomong Bitcoin? Kalau pertama kali ngedenger kata Bitcoin gitu ya, saya tuh taunya tuh kayak sejenis kayak mata uang gitu. Tapi ternyata memang benar mata uang ya. Sejenis koin ya. Sejenis koin ya. Iya, makanya kayak mata uang tapi bentuknya tuh koin gitu. Oke, baik. Tapi koinnya ada di mana? Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Nah, itu dia, koinnya itu ada di mana? Apakah itu hanya ada di dunia maya atau dalam bentuk digital, atau mungkin koinnya bisa dipegang nih kayak uang koin beneran? Oke, baik. Nah, ini jadi pertama kita harus coba pahami bahwa sebenarnya dasar daripada Bitcoin itu adalah segala sesuatu yang bentuk selalu digital. Jadi ya, kita bayangkan ya, saya suka bilang sama ketika saya diminta untuk menjelaskan Bitcoin itu adalah sesuatu agak mirip dengan uang elektronik yang Anda pakai hari ini. Ya, uang elektronik hari ini kan kalau dipakai itu kan tidak lagi hanya untuk bayar tol ya, tapi bisa untuk bayar makanan kita gitu ya, dengan hanya segampang scan QR dan selesai gitu. Nah, tapi Anda langsung bilang begini, oh kalau gitu saya boleh dong, misalnya Ryan, Mbak Cecil mau bayar saya untuk bayar apalah patungan makanan atau apa gitu. Kita lagi duduk sama-sama, Mbak Cecil bilang, aduh saya lagi nggak bawa uang nih, yaudah saya bayar pakai Bitcoin. Kira-kira boleh atau tidak? Nah, itu jawabannya dia. Boleh nggak Mas? Adalah tidak boleh. Oh, tidak boleh. Iya, kenapa? Walaupun yang namanya Bitcoin itu adalah koin yang memang sebenarnya adalah bagian dari mata uang digital secara internasional, tapi di Indonesia kita tidak boleh menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi pembayaran. Oh gitu, jadi tidak boleh digunakan sebagai alat transaksi pembayaran ya? Iya, nah nanti akan tanya gitu loh, aneh dong koin nggak boleh pakai buat bayaran. Nah, di mana kita ada berarti di situ aturannya adalah harus kita patuhi kan gitu ya? Saya bertamu ke rumah Mbak Cecil pasti punya aturan tertentu, mungkin lepas sepatu di depan. Ada yang datang ke rumahnya orang memang sepatunya dipakai sampai dalam kan gitu ya. Oke, nah jadi ketika Anda di Indonesia, Bitcoin itu tidak boleh jadikan alat pembayaran sama dengan yang lain. Kenapa? Karena di Indonesia hanya boleh membayar dan menerima dalam bentuk mata uang
rupiah. Iya, oke. Jadi saya highlight dulu di bagian ininya. Ya, benar-benar. Satu. Oke, nah lalu ketika kita mau belajar mengenai Bitcoin selanjutnya, kita harus tahu. Mbak Cecil, saya mau tanya, apakah Mbak Cecil pernah ngetik di laptop? Lalu ketika ngetik tengah jalan, tiba-tiba listriknya mati dan ternyata Mbak Cecil baterainya tidak begitu kuat. Lalu begitu mati semua dan belum di-save, saya mau tanya, apakah ada data yang hilang? Pernah nggak terjadi begitu? Kalau data yang hilang mungkin iya, Mas. Pernah ya, jadi apalagi orang yang lagi ngetik skripsi gitu ya, begitu ngetik skripsi, waduh pulang nih udah 3 tahun setengah saya bikin skripsi ini gitu Iya, ya. benar-benar emosi jiwa rasanya. Ada lah. Bukan emosi lagi, itu frustasi lah, karena kerja 3,5 tahun hilang cuman karena laptop mati dan lupa di save, dan atau mungkin hard disknya kebakaran lah ibaratnya gitu ya. Iya. Artinya datanya hilang. Nah, berarti kita tuh sadar ada satu kelemahan dalam dunia digital, bahwa sesuatu yang sedang dikerjakan itu kalau tidak bisa saja tidak tersimpan, betul nggak? Oke, ya benar-benar. Nah, di dalam sistemnya Bitcoin ada namanya lah blockchain. Blockchain itulah membuat blok rantai yang memungkinkan adalah segala sesuatu yang terjadi dan ke belakang itu tercatat, baik apapun itu tidak bisa tidak dicatat gitu loh. Jadi kalau kita di komputer kita kan bisa ada yang kita pilih bisa di save, ada yang bisa kita pilih untuk tidak di save ya. Iya. Nah, artinya kalau kita tidak di save, apapun sepenting apapun mana urus tetap hilang. Dan seperti apapun pentingnya, dan kalau tidak di save tetap hilang ya hilang gitu ya. Dalam transaksi di Bitcoin itu menggunakan sistem blockchain yang tidak dimungkinkan apapun tidak tercatat, selalu tercatat. Oke. Sistemnya nih, sistem digitalnya. Sehingga sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa sebegitu detail dan tercatatnya, berarti kita bilang gini, oh berarti aman dong. Berarti enak dong kalau yang namanya kesalahan dan sesuatu itu tercatat dengan terekam dengan baik. Berarti ini cocoknya ada di industri keuangan. Iya dong. Karena pembukuannya lengkap ya. Betul. Karena apa? Contoh sederhana. Orang lagi belajar financial planning bisa. Dia nanya, Mas Ryan, kalau uang parkir itu saya mesti catat nggak? Catat. Tapi kan susah, Mas Ryan. Kalau dicatat. Nah, makanya uang elektronik itu kan sebenarnya mewakili ya, bahwa uang elektronik kan sekecil apapun tercatat ya. Benar, semua transaksi pokoknya. Betul, makanya kita sudah mulai agak-agak blending nih antara cryptocurrency ini. Bitcoin itu sebenarnya cryptocurrency. Di awal saya bilang bisa sebagai alat pembayaran, tapi tidak boleh dilakukan di Indonesia karena aturan di Indonesia hanya boleh dan terima dan bayar dengan rupiah. Yang kedua, alasannya gini, kok ada orang yang berani sih pakai Bitcoin di dunia kalau di Indonesia nggak boleh? Karena ya itu tadi sifatnya yang begitu detailnya, seperti uang elektronik kita yang uang 2.000 juga, uang 1.000 juga, ketika kita tap tetap aja tercatat di dalam uang elektronik kita, kan gitu ya. Nah, jadi dari dua sifat inilah kenapa yang namanya cryptocurrency Bitcoin itu cuma satu dari ribuan jenis koin yang ada di dunia, Mbak Cecil sebenarnya. Oke, jadi sebenarnya tuh ada banyak jenis koin sebenarnya, Mas ya? Bukannya banyak, tapi banyak. Sampai muncrat pokoknya ya, banyaknya. Betul. Jadi memang ini hanya satu, tapi kenapa orang jadikan landasan adalah karena si Bitcoin ini memiliki sistem pencatatan yang sebegitu detailnya seperti yang kita alami dalam industri keuangan, let's say kita. Oke. Nah, terus orang bilang gini, pertanyaan selanjutnya nih, saya makan. Oke, Ryan, kalau gitu apa bedanya sama sistem yang dibuat oleh si bank? Nah, ini bagus. Apa itu? Sekarang saya bedanya tanya gini. Oke. Mbak, kalau misalnya yang namanya mau transfer uang, itu pernah nggak transfer tanpa menggunakan bank? Transfer tanpa menggunakan bank bisa. Sekarang kan kita udah bisa tuh pakai kayak misalnya dari aplikasi link aja, atau mungkin pakai beberapa aplikasi yang lain, itu kan bisa kita saling transfer ya, Mas ya? Tidak bisa, tetap pasti ada perantaranya. Kalau link aja itu seluruh BUMN bersatu, artinya bank BUMN dilibatkan. Iya, benar. Cuma nama aplikasinya aja bukan dari bank ya.
Iya, itu jangan hati-hati kalau link aja itu ada kode banknya loh 911 loh. Oh iya benar. Iya benar ya. Oh iya jadi tetap harus ada banknya Mas ya. Ini dia menarik. Nah sekarang ada orang yang bilang begini di dalam kenapa Bitcoin itu ada. Pada kita tahu 2008 itu kan adalah sebuah kejatuhan pasar Amerika, industri keuangan Amerika itu yang sampai Lehman Brothers itu namanya adalah tidak ada orang yang percaya bahwa dia bisa bangkrut gitu loh ibaratnya. Karena too big to fail lah gitu. Iya benar. Iya, dan akhirnya terkapar juga dan semua institusi keuangan besar di Amerika mostly disuntik pada saat itu ya. Nah, orang jadi bilang wah ini bank-bank ini kurang bisa dipercaya ya. Hanya dikasih uang amanah untuk dijalankan ternyata melakukan transaksi-transaksi yang tanda kutip spekulatif ya sampai bisa kasih kredit kepada banknya maksudnya adalah investment banking ya. Investment banking berani menginvestasikan uang kepada subprime. Subprime berarti mortgage. Subprime mortgage artinya adalah surat hutang KPR ibaratnya tapi bukan yang diberikan kepada orang yang layak-layak banget tapi yang rada nggak layak karena ada selebor dikit dikasih ya. Saya kok jadi nggak percaya sama bank ya sebagai perantara yang harusnya bank ini mengambil peranan yang sangat prudent yang sangat hati-hati. Berarti kalau gitu paling cocok adalah tidak menggunakan perantara kan gitu dong. Harusnya dikasih, paling enak. Iya. Di mana kita sadar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan saat ini semuanya dalam keuangan pasti ada perantaranya. Kalau nggak pakai perantara tidak bisa dipastikan keabsahannya dong. Iya dong, misalnya Mbak Sisi bilang, Ryan, tolong transferin dong ke si A dong. Saya bilang, iya beres Mbak Sisi, kasih aja duit yang saya kan berarti si agen perantara untuk transfernya. Sayanya tiba-tiba bukan transfer, malah saya buat beli cendol 1 gerobak. Berarti kan saya juga nggak amanah. Berarti artinya adalah perantaranya ini yang dipertanyakan gitu ya. Oleh karena itulah Bitcoin mengambil sudut pandang blockchain dan cryptocurrency itu mengambil sudut pandang peer-to-peer transaction. Berarti sistemnya adalah peer-to-peer transaction ya. Apa itu peer-to-peer transaction? Apaan peer-to-peer transaction? Apa tuh? Peer-to-peer transaction itu adalah di mana proses yang namanya transfer itu tanpa ada yang namanya pihak lain. Jadi langsung antara Mbak Sisil dengan Ryan dengan Mbak Sisil. Tanpa ada perantara. Dengan menggunakan sistem transaksi digital. Wah, ini nggak kebayang Ryan, nggak kebayang. Oke, gitu deh. Kalau Anda membuka salah satu aplikasi percakapan kita ini WhatsApp, ada namanya key generation yang dibuat untuk kita melakukan peer to peer. Jadi untuk WhatsApp call-nya itu sebenarnya sudah tidak bisa disimpan oleh si WA. Karena langsung antara Mbak Sisil dan Ryan. Nah, itu tuh peer to peer. Kenapa? Karena medianya jembatannya itu hanya sebagai suatu jembatan, tapi dia tidak merekam. Jadi langsung antara Mbak Sisil dan Ryan. Itulah disebut dengan peer to peer. Peer to peer adalah transaksi dua belah pihak yang terjadi secara langsung tanpa adanya perantara. Jadi aman ya? Iya, relatif lebih aman. Kenapa? Karena ada peer to peer transaction ya. Dan juga tidak ada perantaranya tadi. Mengenal keadaan Bitcoin. Betul. Nah sekarang kalau kita ditanya, kalau gitu yang seperti Bitcoin ini teknologi baru, betul kan? Bitcoin itu muncul adalah akibat kejatuhan pas modal Amerika, muncul dari tahun 2008. Tadi kalau ditanya usia Bitcoin hari ini baru 13 tahun, belum nyampe Sweet 17. Baru sekali. Masih remaja gitu. Ya. Masih. Itu kalau 13 tahun udah masuk usia remaja nggak sih Mas? Bukan 17, remaja udah beda nih. 17 justru dewasa ya? Iya. Remaja dong. Dokter Boyke kali ya. 13 tahun kayaknya udah masuk remaja, udah masuk SMP kan soalnya. Jadi ngomongin sekolah. Siap. Jadi ngomongin tentang Bitcoin sendiri nih Mas. Untuk orang-orang awam gitu ya, seperti Cecil nih pengen punya Bitcoin, itu cara ngedapetinnya gimana? Ya, tadi ketika saya ceritakan tuh semua kan pasti ada nanya-nanya ngapain emang gua pikirin semua konsep-konsep itulah. Namanya orang punya kalau kagak ngerti repot juga kan gitu ya. Nah, tusut. Cuma sekedar punyanya tapi nggak ngerti tuh punyanya buat diapain. Betul, gitu ya? Kan. Betul. Nah, jadi bayangkanlah yang namanya Bitcoin itu sebenarnya kata banyak orang ya. Orang mengatakan Bitcoin itu adalah gold 2.0.
Gold 2.0. Oke. Jadi artinya gold versi 2. Gold versi 2. Gini saya mau tanya. Mbak Cecil pernah tahu nggak bahwa yang namanya zaman dulu, yang namanya emas itu adalah alat tukar? Iya. Pakai emas, pakai emas koin kan, zaman dulu ya. Ini zaman dulu ya. Oke, nah terus abis itu, apakah ada hari ini formulasi untuk meracik menjadikan bentuk emas? Nggak ada kan? Nggak ada. Emas itu tidak bisa dibentuk kan, tidak bisa dibuat, tapi hanya bisa ditambang kan, betul ya? Iya, benar. Oke, sama persis bahwa Bitcoin pun tidak bisa dibuat, jumlahnya terbatas di dunia. Yang kedua, cara untuk mendapatkannya adalah dengan cara ditambang, mining. Makanya dalam cryptocurrency kita mengenal namanya mining Bitcoin. Oke, makanya ada istilah menambang gitu ya, menambang dari Bitcoin. Ya memang kaitannya itu sama dengan cara seseorang mendapatkan Bitcoin itu seperti apa gitu ya Mas ya? Betul, jadi kita buset loh, penambang di mana nambang secara digital. Ada endpointnya, kita di sana kita diminta untuk memecahkan sebuah algoritma atau rumus-rumus. Atas dasar kita memecahkan itu, kita sebenarnya kayak lagi ngegali. Ketika kita memecahkan rumus itu, maka kita mendapatkan Bitcoinnya sebagai reward. Oke, oh gitu. Jadi sebagai reward ya. Nah jadi memang nih ngomongin silakan. Jadi memang kalau misalnya ngomongin tentang Bitcoin sendiri nih ya, cara ngedapetinnya itu untuk menambahnya itu kita istilahnya tuh dengan istilah menambang. Terus itu sistem Bitcoin itu juga udah ada aturannya juga ya Mas ya. Jadi proses perhitungannya diperlukan untuk ngedapetin Bitcoin jadi semakin sulit gitu. Benar, saya ceritakan satu lagi. Jadi kalau tadi sudah bicara mengenai Bitcoin dan blockchain, kata-kata blockchain membuat ini tercatat dengan baik. Sudah dicatat dengan baik, ada namanya smart contract Pak ibaratnya. Meskipun orang lebih ada koin Ethereum, tapi tetap saya akan coba analogi dengan konsep yang sama, yaitu smart contract. Smart contract itu Mbak Cecil pernah pernah ada komik ya di Jepang, itu komik namanya Death Note, pernah tahu? Enggak. Oke, nggak apa-apa. Oke, kalau Dragon Ball sama Sailor Moon lah tahu. Oke. Oh iya, kalau itu tahu. Tapi nggak ada hubungannya sama Bitcoin itu ya, jadi mohon maaf. Oke. Death Note. Oke, kalau Death Note itu adalah ada buku di mana buku itu kalau ditulis dengan detail, orang ini akan mati tanggal sekian, caranya seperti ini, ya benar ya? Oke, ada dianalisis. Model kayak gitu. Betul. Nah, jadi sesuatu yang ditulis tidak bisa dibatalkan. Oke. Dan harus dipatuhi. Nah, smart contract itu adalah sesuatu aturan yang sudah dibuat dalam si koin tersebut, maka semua orang yang memiliki itu tidak bisa membatalkan dan harus mematuhi. Oke, jadi memang ada peraturan tadi ya. Betul. Mana peraturannya? Itu jumlah koinnya terbatas. Udah ada tertulis, jadi tidak bisa dipatahkan. Oke. Dan juga nih ngomongin tentang Bitcoin nih Mas ya. Biasanya untuk Bitcoin sendiri biasanya tuh orang untuk ngedapetin tuh harus nyediain duit berapa sih Mas? Karena kan dia mata uangnya bukan rupiah kan ya? Betul. Iya, akhirnya akan dirupiahkan. Contoh gini, Mbak Cecil, saya tanya. Mbak Cecil tadi kan bilang dapat Bitcoin dengan cara ditambang. Sekarang saya mau tanya, apakah Mbak Cecil kalau mau dapatkan emas harus tambang emas? Enggak, beli aja di tempat toko emas. Betul dong. Buset, nambang emas. Emang begitu dapat, emang tuh emas udah murni, bukan harus ada pemurnian emas kan gitu ya? Ada prosesnya panjang. Betul. Nah, jadi yang namanya Bitcoin pun akan mengambil sudut pandang yang sama. Bitcoin itu bisa dimiliki dengan dua cara. Satu, beli dari yang udah punya. Yang kedua, tambanglah sendiri. Agak repot ya kalau disuruh nambang sendiri ya. Iya, hidup ini selalu ada orang yang mau repot. Buktinya iya, benar banget. Tanah Papua kita masih ada Newmont juga. Iya benar, masih nambang juga di sana ya. Jadi memang kalau ngomongin Bitcoin sendiri nih pendengar KPFM, mungkin ada yang nanya gitu ya. Bitcoin tuh untuk saat ini harganya berapa sih Mas? Kan katanya tuh harganya tuh cukup tinggi gitu ya dan sangat bernilai nih. Emang kisaran harganya tuh berapa sih? Oh, oke.
Saya tidak begitu pas ya angkanya, mungkin sekitar 712 jutaan per tadi malam. Tadi pagi ini saya belum baca, tapi kemungkinan nggak akan jauh bergeser karena tadi pagi saya tetap melihat chart di kondisi yang sama, berarti angkanya sekitar 715 jutaan per hari ini per satu Bitcoin. 700-an juta berarti ya? Betul, udah hampir mirip sama harga emas per 1 kilo. Oke, berarti nih apakah orang-orang yang ingin memiliki Bitcoin ini harus memiliki uang yang sangat banyak dulu baru bisa punya atau gimana nih Mas? Oh tidak, jadi yang namanya Bitcoin itu kan bisa dibeli di tempat orang yang sudah punya. Contohnya adalah kalau Anda mau beli Bitcoin itu, bayangkan seperti pergi ke money changer. Ke di money changer itu ditanyakan mau beli dolar berapa bos, kan gitu ya. Nah sama, ini juga kita bisa beli bukan dengan kelipatan 1 Bitcoin, tapi ya 0,0001 gitu. Itu bisa dilakukan. Oke, berarti kayak kita beli emas digital gitu ya. Betul, jadi konsep inspirasi dari orang-orang yang hari ini buka tabungan emas menurut saya dari dua sudut pandang. Satu, melihat Bitcoin, kedua melihat tren daripada saham bisa difractionalkan. Dipecah-pecahkan. Oke, berarti tidak ada batasan untuk orang yang pengen beli Bitcoin harus punya duit 700 juta dulu untuk bisa dapat 1 koin ya Mas ya? Enggak perlu, 100.000 bisa, 50.000 bisa gitu. Dia masih dengan pecahan yang kecil. Namanya kan kalau beli kalau misalnya nuker, memang kalau nuker di money changer di Indonesia sih mungkin kelipatannya $100 gitu. Tapi kan sebenarnya ada pecahan 0, sekian sen kan. Sorry, ada 20 sen, 10 sen kan gitu ya. 0, sekian dolar kan. Sama lah, konsep dasarnya sama. Oke, jadi buat yang mau terjun ke Bitcoin nih untuk pendengar KPFM yang mungkin ingin berinvestasi, kalau Cecil bilang sih ini mungkin bisa dikatakan investasi nggak sih Mas? Atau tabungan, saving? Nah, ketika di Indonesia kita tidak boleh menggunakan ini sebagai alat bayar, ya mungkin kalau Anda punya lalu pergi ke suatu negara yang diperbolehkan untuk menggunakan sebagai alat transaksi, maka secara tidak langsung jadi bisa sebagai alat bayar ya. Ya dong, punya dolar di Indonesia tidak boleh loh saya dibayar pakai dolar sama Mbak Cecil, saya bisa kena pidana nih kita berdua. Nah, tapi ketika kita kalau kita ke Amerika kan tetap dibolehkan kan untuk membayar pakai US dollar kan, orang negaranya pakai gitu kan. Iya benar. Nah, betul. Jadi kalau di Indonesia kemungkinan besar sudut pandangnya sama seperti membeli emas, jadi bisa sebagai alat investasi. Oke. Jadi kalau misalnya mau investasi untuk di Indonesia ya, hitungannya untuk di Indonesia itu bisa investasi namanya Bitcoin ini, pendengar KPFM, karena harganya lumayan ya, kayak harga 1 kilogram emas. Betul, tapi saya punya catatan menarik ini Pak. Apa itu, Mas? Dari tahun 2008 sampai dengan saya tidak punya data dari 2000, saya punya data dari 2011 sampai dengan tahun 2020. Bitcoin itu adalah, kalau memang dijadikan alat instrumen investasi, maka adalah instrumen investasi yang paling memiliki upside dan downside terbesar. Upside downside tuh gampang naik, gampang ngusruk. Oh gitu, jadi segi keamanannya itu apa ya? Fragile itu artinya dia begitu cepat untuk naik dan turun. Betul. Contoh kayak gini, tadi malam itu rontok semua koin sekitar 20%-an loh. Gitu. Oke. Jadi memang mungkin kalau misalnya kita memang mau menambang Bitcoin ya, kita harus memiliki modal finansial yang kuat juga Mas ya. Sebenarnya sih kalau uang dengan berapapun boleh, tapi artinya adalah tahu bahwa barang ini, instrumen ini itu memiliki naik dan turunnya tuh kencang. Ibaratnya kalau kita bilang gini, kalau Anda tidak suka naik jet coaster, tolong jangan ikut beli Bitcoin lah gitu. Kan jet coaster itu kan naik dengan cepat, turun dengan cepat. Anda naik ini aja, naik itu di rumah boneka itu kan ya. Rumah boneka kan jalannya pelan tuh, kiri kanan. Ada tengok, nah tinggal tidur dah. Gitu, ini nggak cocok deh buat Anda yang suka datangnya ke rumah boneka, itu nggak cocok perginya ke Bitcoin, karena Bitcoin seperti jet coaster. Kalau Anda nggak suka jet coaster, berarti Bitcoin nggak kurang pas gitu buat Anda. Oke, mungkin bisa investasi yang lain kayak misalnya mungkin nabung emas digital seperti biasa gitu ya Mas ya. Kalau misalnya memang tidak terlalu suka dengan beberapa instrumen investasi yang harganya tiba-tiba naik atau tiba-tiba turun gitu ya Mas ya.
Sepertinya kita lagi ada gangguan komunikasi nih pendengar KPFM ya dengan Ryan Filbert untuk pagi ini. Oke, jadi memang nih ngomongin tentang Bitcoin nih pendengar KPFM ya, Mas Ryan. Ya. Oke, ya. Ini waktu kita masih ada sekitar 1 menit lagi ya, mungkin bisa memberikan saran. Blank spot sedikit. Mari kita lanjut. Iya, mohon maaf juga ya. Oke, jadi memang untuk Bitcoin sendiri saran dari Mas Ryan mungkin untuk para pemula apa dan juga untuk orang-orang yang sudah terjun ke dunia Bitcoin ini seperti apa? Silakan 1 menit nih. Ya, Bitcoin ini adalah lahir dalam era digital. Jadi buat yang tanda kutip gaptek ya, itu mungkin mengejar memahami konsepnya itu lumayan panjang. Bitcoin menarik karena adalah sebuah konsep desentralisasi, bukan sentralisasi. Sentralisasi itu kita punya bank, semua diatur oleh bank, pencatatan diatur bank. Bitcoin itu desentralisasi dengan orang lain, antara saya dengan orang lain langsung ketemu. Jadi ini menjadi sesuatu yang memang the next daripada generationnya, kita tidak tahu kemana, tapi Anda tetap harus peka zaman bahwa zaman itu berubah. Bisa jadi instrumen investasi Anda memang mungkin perlu Anda diversifikasikan pada cryptocurrency, silahkan. Tapi sampai hari ini masih memiliki upside dan downside yang terlalu besar buat orang-orang yang tidak siap akan risiko. Anda bisa jadi kaya dalam 1 malam atau Anda bisa rugi besar dalam 1 malam. Kenapa? Saham itu kalau nggak pernah ada tuh 25% semalam itu nggak bisa karena udah dibatasi. Di cryptocurrency 30% santai aja bos malam, turun aja tuh dengan lenggang perkasa, kagak ada yang suspend. Kenapa? Ya memang nggak mungkin bisa disuspend, namanya mata uang. Gitu. Jadi jangan tergiur dengan wih gile ya teman saya mobil dijual beli Bitcoin sekarang udah bisa beli rumah mewah. Lah iya, hati-hati, jangan-jangan Anda jual rumah mewah berubahnya jadi bajai merah warnanya. Oke, jadi memang kalau ngomongin tentang investasi gitu. kayak begini nih ya, apalagi nilainya bisa cepat naik, cepat turun gitu ya. Tetap harus mengelolanya itu harus cerdas gitu Mas ya. Membagi atau disebut dengan alokasi aset ataupun memiliki pembagian investasi yang Anda miliki. Oke, jadi mengalokasi segala aset yang kita punya ya, biar kalau misalnya memang harus ada yang turun itu nggak gelagapan gitu Mas ya. Iya. Oke. Karena di dunia ini semua instrumen turun bersama tuh nggak mungkin. Gitu. Iya. Dan ngomongin saham pun juga nggak semua saham tuh naik dan nggak semua saham tuh turun ya Mas ya. Tidak, pasti akan ada yang naik. Dalam keadaan apapun pasti ada yang naik. Sesedikit-sedikitnya pasti. Tapi kalau terlalu sedikit yang naik, itulah disebut dengan market crash. Oke. Yaudah, jadi ngomongin tentang Bitcoin ini pendengar KPFM mungkin banyak yang penasaran ya. Kenapa sih kok Bitcoin itu mahal banget ya? Karena memang di sini adalah salah satu mata uang digital yang kalau misalnya ditukarkan itu untuk per tadi malam ya sekitar 700-an juta lebih ya, itu sekitar kayak 1 kilogram 720-an mungkin. Nah 720 juta pendengar KPFM. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan Bitcoin itu sendiri ya, kita nggak harus punya duit 700 juta dulu nih ya, tapi kita bisa beli semampunya kita punya uang ya dalam bentuk rupiah yang nanti akan dirubah ya sesuai dengan mata uang pada saat kita mau beli itu. Ya Mas ya. Yes. Oke. Rata-rata sih kalau di Indonesia rupiah terhadap Bitcoin ataupun kalau di dunia US dollar terhadap Bitcoin sih. Oke. Yaudah, jadi maksudnya ini ngomongin tentang Bitcoin ya pendengar KPFM mungkin bisa cari lebih detailnya lagi. Kalau nggak salah tuh ada juga tuh di channelnya Mas Ryan ya beberapa hari lalu ngebahas tentang Bitcoin ya, mungkin bisa cek juga nih channelnya. Kita selalu. Channelnya Mas Ryan yaitu di RF Channel ya, di situ lengkap banget pendengar KPFM. Ini salah satu subscriber nih semoga nih ya. Oke. Jadi beberapa hari lalu tuh Mas Ryan sempat ngobrol tentang Bitcoin juga gitu pendengar KPFM ya. Jadi lebih lengkapnya bisa nonton di YouTube channelnya Mas Ryan yaitu RF Channel ya Mas ya.
Yes, silakan. Oke, kalau gitu thank you Mas Ryan untuk pagi hari ini. Oke, thank you sama-sama. Oke, dan semua aktivitasnya untuk hari ini lancar. Sama-sama, thank you. Oke, dan juga yang pastinya ini Bright KPFM, terima kasih ya untuk pendengar KPFM yang tadi udah stay tune ya untuk di bahasan pagi hari ini ya bersama dengan penulis puluhan buku investasi bestseller Indonesia dan juga praktisi inspirator investasi nomor 1 di Indonesia, Ryan Filbert.